Selamat pagi, Allah Bapa dan teman-teman semuanya. Mari kita mulai saat teduh pada pagi hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu, perlindungan-Mu semalam tadi, sehingga kami boleh Kau berikan kekuatan yang baru untuk selalu rindu bertemu dengan Engkau. Ya Bapa yang baik, kami serahkan juga untuk tim kami yang melayani pagi hari ini. Tuhan, urapilah mereka dengan kuasa Roh-Mu, sehingga apa yang akan mereka sampaikan, biarkan menjadi kekuatan baru bagi kami yang ada di Zoom pagi hari ini. Juga kami berdoa Bapa untuk jaringan internet yang kami gunakan di tempat kami masing-masing. Kiranya Engkau memberikan kelancaran, sempurnakan semuanya Tuhan, sehingga apa yang akan kami hadirkan hanyalah fokus kepada-Mu saja. Ya Bapa yang baik, sertailah kami dari awal hingga akhir saat teduh pagi hari ini. Amin. Shalom, selamat pagi sahabat terkasih. Pagi hari ini kita ada di ujung 2023. Pagi hari ini kita mau bawa syukur kita. Karena tanpa terasa 2023 akan berakhir. Kita mau bawa syukur bahwa Allah senantiasa menyertai kita. Dia Allah yang baik. Dia Allah yang memberikan anugerahnya bagi setiap kita. Apapun keadaan kita hari ini, kita mau bersyukur karena penyertaannya, karena kasih karunia-Nya, kita boleh melalui hari-hari kita bersama Dia. Mari pagi hari ini kita mau bawa syukur kita bersama-sama. Kita mau katakan terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Nya buat kita selama ini. Ku ada sebab anugerah-Mu, ya, karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih, Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Kita mau naikkan pujian kita mau bersyukur karena Dia Allah yang baik, Dia Allah yang menyertai kita sampai hari ini. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih, Yesus,
sahabat terkasih, syukur kita tidak pernah habis karena penyertaannya yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kita. Mari pagi hari ini kita mau terus sembah Dia. Kita mau bersyukur, kita mau angkat hati kita, kita mau pandang kekudusannya. Mari sahabat terkasih, kita mau bawa penyembahan kita. Kita mau rasakan hadiratnya di tempat kita masing-masing. Kita mau nikmati Dia pagi hari ini. Biarkan rohnya bekerja, memenuhi setiap hati kita. Saat ku menyembahmu, rohmu bekerja. Saat ku memujimu, kau bertahta di atas pujian. Saat ku menyembahmu, rohmu bekerja. Saat ku memujimu, kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Mari sahabat terkasih, kita mau buka hati kita. Kita mau angkat tangan kita, buka suara kita untuk menyembah Dia pagi hari ini. Karena Dia Allah yang baik di dalam setiap kehidupan kita. Saat ku menyembahmu, rohmu bekerja. Saat ku memujimu, kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Kami menyembah, Kami puji meninggikanmu, Oh berdoamu, yang mulia Engkau kami sembah besar, Kau baik bagi
bagi kami. Haleluya. Engkau mulia. Terima kasih, Engkau baik bagi kami. Ini hati kami menyembahmu, meninggikanmu. Terima kasih, oh ya, terima kasih. Katas Malaysia, Katas Malaysia, Kira nasab dari Katas Malaysia, Malaysia, Katas Malaysia, Katas Malaysia, Katas Malaysia, Katas Malaysia, Katas What time this is for? Ada Gabriel, emang. Halo tadi. Saya mau jam 7. Iya, mama. Malaysia, Katas Malaysia. Terima kasih Bapa, terima kasih karena pagi ini kami boleh merasakan kehadiran-Mu. Bapa, firman-Mu adalah pelita bagi jalanku, terang bagi hidup kami. Kami sangat merindukan firman-Mu ya Bapa setiap saat. Bapa, berkati dan urapi perkataan, mulut dan pikiran anak-Mu Jacqueline yang akan membawakan firman-Mu pagi ini. Biarlah apa yang dia sampaikan dapat menjadi rema dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami percaya Bapa, apa yang keluar dari mulut Sis Jacqueline itu hanya berasal daripada-Mu. Bapa, singkapkanlah semua misteri iman-Mu, singkirkanlah segala penghalang yang ada di telinga kami, agar kami semakin mengerti apa mau-Mu. Berbicaralah Bapa, kami siap mendengarkan. Amin. Shalom, selamat pagi teman-teman. Terima kasih kerana hadir pada pagi ini dan saya akan membacakan dari Injil 1 Yohanes 2 ayat 12 hingga 17. Perintah yang baru. Anak-anakku, aku menulis kepada kamu kerana dosa kamu sudah diampunkan demi Kristus. Bapa-bapa, aku menulis kepada kamu kerana kamu kenal akan Dia yang telah ada sejak permulaan. Aku menulis kepada kamu, orang muda, kerana kamu sudah mengalahkan iblis. Anak-anakku, aku menulis kepada kamu kerana kamu kenal akan Allah Bapa. Aku menulis kepada kamu, bapa-bapa, kerana kamu kenal akan Dia yang telah ada sejak permulaan. Aku menulis kepada kamu, orang muda, kerana kamu teguh hati. Kamu menyimpan firman Allah di dalam hati dan kamu sudah
mengalahkan iblis. Janganlah kasihi dunia ini atau segala sesuatu di dunia ini. Jika kamu mengasihi dunia ini, kamu tidak mengasihi Allah Bapa. Segala sesuatu di dunia ini, yaitu yang diingini oleh keinginan hati orang berdosa dan yang dilihat lalu dikehendaki, serta yang dibangga-banggakan, semuanya tidak berasal daripada Bapa, tetapi dari dunia. Dunia dan segala sesuatu di dunia yang diingini oleh manusia tidak kekal, tetapi lakukan kehendak Allah akan hidup selama-lamanya. Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Perintah yang baru bagi yang percaya kepada Kristus. Melalui Injil ini tadi, kita menemukan beberapa perkara yang hendak Allah Bapa ingatkan kepada kita selalu. Yang pertama, Allah telah ada sejak dari permulaan, sejak dari peristiwa penciptaan manusia dan dunia ini. Allah selalu cuba untuk mengingatkan kita bahawa firman-Nya adalah firman yang hidup. Dia selalu mengingatkan kita. Perkara kedua, Anak Allah sudah pernah mengalahkan iblis melalui kematiannya di kayu salib dan bangkit hidup kembali dan kekal. Yang ketiga, dosa manusia sudah pernah diampunkan oleh darah anak domba, putra Allah sendiri. Perkara yang keempat, kita semua sudah kenal akan Allah Bapa melalui firman-Nya dan kelahiran Kristus. Perkara yang kelima, yang diingatkan di dalam Injil ini, kita sudah menyimpan firman Allah di dalam hati apabila kita sudah semakin memahami dan mengerti akan firman Allah di dalam firman-firman-Nya. Yang keenam, yang mengasihi bisa benar-benar mengasihi Allah Bapa. Mengapa ayat ini berkata seperti ini? Apabila kita mengasihi segala sesuatu di dunia ini, kita tidak bisa merasakan di mana Allah. Kerana Allah dan dunia ini adalah sangat berbeza. Sedangkan mata kita tidak bisa melihat Dia, telinga kita tidak bisa mendengar. Kita juga tidak bisa berkata-kata seperti Dia, merasa seperti Dia, berfikir seperti Dia, jika hidup rohani kita sangat lemah. Yang ketujuh, segala sesuatu di dunia ini tidak akan kekal selamanya. Mengapa ayat ini berkata seperti ini? Kerana apabila dosa manusia mengalahkan segala sesuatu yang Allah berikan, yaitu kasih. Dan apabila manusia tidak mengasihi sesama, segala yang ada sekarang ini bisa musnah, bisa hancur, seperti peperangan, bencana alam, dan segala kerosakan manusia dan ciptaannya bisa terjadi. Yang ke-8, yang melakukan kehendak Allah akan hidup selama-lamanya. Mengapa ayat ini berkata begini? Ini adalah tertuju kepada hidup kerohanian kita. Kerana tubuh itu akan mati, tetapi roh kita akan hidup kekal selamanya sejak Kristus lahir ke dunia. Hati saya tergerak untuk membaca selanjutnya dari 1 Yohanes 2 ayat
18 hingga 28 dan juga bab yang ketiga. Saya bacakan di sini. Anak-anakku, akhir zaman sudah dekat. Kamu diberitahu bahwa musuh Kristus akan datang. Sekarang banyak orang yang memusuhi Kristus telah muncul. Oleh itu kita tahu bahwa akhir zaman sudah dekat. Musuh Kristus itu sebenarnya tidak termasuk dalam golongan kita. Itulah sebabnya mereka meninggalkan kita. Jika mereka termasuk dalam golongan kita, tentu mereka tetap bersama-sama kita. Tetapi mereka meninggalkan kita, supaya nyata bahwa tidak seorang pun antara mereka yang benar-benar termasuk dalam golongan kita. Tetapi kamu sudah menerima Roh Allah yang dicurahkan oleh Kristus. Itulah sebabnya kamu semua mengenal ajaran yang benar. Aku menulis kepada kamu bukan kerana kamu tidak mengenal ajaran yang benar, tetapi justru kerana kamu mengenalnya. Kamu juga tahu bahwa tidak ada dusta dalam ajaran yang benar itu. Sesiapa berkata bahwa Yesus bukan penyelamat yang diutus oleh Allah, orang itu pendusta. Orang seperti itu musuh Kristus. Orang itu tidak mengakui Bapa maupun Anak. Sesiapa yang tidak mengakui Anak juga tidak mengakui Bapa. Sesiapa yang menyambut Anak menyambut Bapa juga. Oleh itu, perkabaran yang kamu dengar sejak kamu mula-mula percaya kepada Kristus harus kamu simpan di dalam hati. Jika kamu berpegang kepada pengkabaran itu, kamu akan sentiasa hidup bersatu dengan Anak dan dengan Bapa. Inilah yang dijanjikan oleh Kristus sendiri kepada kita, hidup sejati dan kekal. Aku menulis surat ini kepada kamu tentang mereka yang berusaha untuk menipu kamu. Tetapi bagi kamu, Kristus telah mencurahkan Roh-Nya kepada kamu. Selama Roh-Nya ada pada kamu, kamu tidak memerlukan sesiapa pun untuk mengajar kamu. Hal ini demikian kerana Roh-Nya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan apa yang diajarkannya itu benar, bukan palsu. Oleh itu, taatlah kepada ajaran Roh-Nya dan tetaplah hidup bersatu dengan Kristus. Oleh itu, anak-anakku, tetaplah hidup bersatu dengan Kristus, supaya pada waktu Dia datang, kita dapat menghadap Dia dengan penuh keberanian. Kita tidak perlu bersembunyi kerana malu. Kamu tahu bahwa Kristus melakukan kehendak Allah. Oleh itu kamu harus tahu bahwa setiap orang yang melakukan kehendak Allah ialah anak Allah. Ketahuilah bahwa Allah Bapa sangat mengasihi kita. Dia amat mengasihi kita sehingga kita diakui sebagai anak-anak Allah. Dan memang kita anak-anak Allah. Itulah sebabnya dunia ini tidak mengenal kita, kerana dunia ini tidak mengenal Allah. Sahabat-sahabat yang aku kasihi, kita sekarang anak-anak Allah, tetapi keadaan kita kelak belum jelas. Tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus datang, kita akan menjadi seperti Dia. Kerana kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang mempunyai harapan ini kepada Kristus menjaga diri supaya suci sebagaimana Kristus pun suci.
Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Dari bacaan yang selanjutnya tadi, yaitu 1 Yohanes 2 ayat 18 hingga 29 dan 1 Yohanes 3 ayat 1 hingga 3. Di sini firman Allah yang harus kita sentiasa ingat. Kenal akan firman-Nya, kisah kasih Allah tentang dirinya dan rencana kerajaan-Nya di bumi. Mengerti akan firman-Nya, di mana Dia telah meletakkan nasihat serta teguran yang berguna, serta cara untuk hidup di dunia ini supaya bisa selamat sehingga ke akhirnya. Dengan melakukan atau menghidupkan firman-Nya di dalam hidup kita seharian, supaya setiap langkah kita seturut dengan kehendak dan rencana-Nya, maka kita akan selamat dan dilindungi selalu. Ini adalah kerana melalui lagu ini, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Teman-teman, marilah kita mengenal firman Allah, mengerti akan setiap perkataan di dalamnya, dan melakukannya, dan menghidupkan firman-Nya di dalam diri kita. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, kita tundukkan kepala, kita tutup saat teduh pagi ini dengan doa. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas siraman firman-Mu yang telah Kau berikan pada kami melalui anak-Mu Jacqueline. Ya Bapa, Engkau kembali mengingatkan kami bahwa kami adalah anak-anak-Mu yang terkasih. Anak-anak-Mu yang selalu Kau sertai dalam setiap langkahnya. Ajarlah kami selalu ya Bapa. Bimbinglah kami selalu untuk taat dalam kehidupan kami, taat dalam menjalankan ajaran-Mu yang benar. Walaupun apa yang kami alami atau yang kami lihat tidak baik-baik saja. Ajarlah kami untuk tekun, setia, percaya akan segala rencana yang telah Kau berikan kepada kami adalah rencana yang terbaik. Biarlah Roh-Mu selalu menyala dalam diri kami, mengobarkan iman kami, sehingga iman kami selalu bertumbuh dalam Engkau. Sehingga kami tetap setia sampai nantinya kami mendapatkan kehidupan kekal bersama Kristus. Ya Bapa, berkatilah kami semua, terutama pelayan-pelayan-Mu yang melayani-Mu dalam saat teduh maupun dalam KPH, dan juga Pak Paulus dan Bu Vila dalam setiap karya mereka. Kiranya Roh-Mu selalu menyertai langkah mereka dan selalu membawa dan bisa membawa orang-orang kembali kepadamu ya Bapa, sehingga nama-Mu makin dipermuliakan. Berkati langkah hidup kami selanjutnya. Kiranya kami selalu berpegang pada firman dan selalu memegang akan penyertaan Roh Kudus yang selalu ada dalam diri kami. Terima kasih ya Bapa. Kami tutup doa ini dengan doa komunitas pemulihan hati dan saat teduh. Ya Yesus, pada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemulihan hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami, apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanlah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati Kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, mari kita berfoto bersama. Kita foto. Saya mulai layar pertama. 1, 2, 3.
layar kedua. 1, 2, 3. Selamat pagi, selamat hari Sabtu, Tuhan memberkati.